Nah, pengertiannya itu tadi sudah saya terangkan tadi ya. Harus kenal 3 dulu. Siapa yang memberi, apa wujud pemberiannya, dan apa maksud latar belakangnya. Ini pengertian. Lalu nomor 2, sikap kita. Ini hal. Sikap kita menerima itu tadi, yang disyukur itu bagaimana? Nah, ini juga terang lagi ada 3 macam. Nah, itu dah. Sekarang amal, prakteknya. Bagaimana saya harus menyatakan terima kasih saya untuk melaksanakan terima kasih itu. Untuk ini dikatakan oleh Imam Ghazali caranya ada 3. 1 bil qalbi, dengan hati. 2 bil lisan, dengan lidah, dengan bibir. 3 bil jawarih, dengan sekujur badan. Orang kalau mau merealisir atau mempraktekkan, mau mengamalkan syukur, maka caranya ada 3. 1 dengan hati. Bagaimana hati? Yaitu dengan noto niat. Saya dengan pemberian ini, saya ingin berbuat sesuatu yang baik untuk keperluan orang banyak. Ini noto hati. Noto hati ini namanya syukur. Kalau saya diberi di toto hati ini, aku dikai anak, tak toto aku. Anakku kita kapakno. Wah, harus saya didik, harus saya manfaatkan, harus ibadahin nang Allah, harus kepada masyarakatnya, seterusnya. Ini soal hati, noto. Nomor 2 bil lisan, dengan lidah, yaitu dengan mengucapkan lah ini alhamdulillah, dengan kata-kata. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, lahirkan dengan ucapan. Ini yang kedua, dengan lisan. Nomor 3 dengan sekujur badan, bil jawarih. Bagaimana caranya mempraktekkan syukur dengan seluruh badan? Yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat, berbakti kepada Allah. Jangan sampai dengan nikmat itu aku melakukan pelanggaran terhadap Allah. Menjaga jangan sampai menyelewengkan tujuan daripada nikmat itu. Ini namanya bil jawarih. Oleh karena itu, untuk praktek ini untuk menerima nikmat Allah, untuk mengerti maksudnya, untuk tahu kita itu terima kasih, maka perlu orang itu lebih dulu lagi i'lam anna fi'al syukri la yatimmu illa bima'rifati ma yuhibbuhu Allah amma yakrahuhu. Ma'na syukri isti'malu ni'amihi ta'ala fi mahabbihi. Untuk bisa syukur iku ora iso nek orang ngerti dhisik apa sing dadi kesenengane Allah, sing dikersakne Allah. Dengan nikmat ini apa yang membuat senang Allah dan apa yang tidak disenangi oleh Allah. Loh, kenapa kok harus tahu begitu? Iya, sebab yang dinamakan syukur itu memanfaatkan, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang menyenangkan kepada Allah, untuk hal-hal yang disenangi oleh Allah. Jadi kudu kenal apa yang disenangi Allah dan apa yang tidak disenangi Allah. Itu apa artinya itu? Lah, memiliki lajeng supaya gampang Imam Ghazali lajeng nerangkan kali. Kon bisa ngerti melakukan syukur itu harus lewat 2 jalan. Pertama, bisam'i, harus mendengar ajaran-ajaran dari Allah,
dan Rasulnya, pokok dari agama. Nah ini, orang kalau tidak mengenal agama, tidak bisa dia akan melakukan syukur yang sesungguhnya. Tidak bisa. Sebab dia tidak tahu persis apa maunya Allah bikin manusia di dunia ini apa. Maunya saya dikongkon berumah tangga oleh Allah ini perlunya apa? Apa jadi pabrik anak? Apa cuma ngono lah? Tidak bisa. Kita harus mengerti dulu maksudnya pangeran gawe manusia iki apa? Kok digawe pasang-pasangan, berjodoh, gawe rumah tangga, terus membentuk kampung, masyarakat. Ini maksudnya Allah bikin begitu semua itu apa? Ono kayu-kayuan, ono iki manu, ono perlunya apa iki? Loh, ini kabeh boten saged kita niku mahami nek boten diwuruki kali agama. Ini kesiji. Jadi harus karena itu Allah Ta'ala mengirim utusan nabi-nabi perlu nerangno niki. Itu siji. Nomor 2, dengan menggunakan rasio dan logika, menggunakan akal. Dia harus bisa mengadakan penyelidikan, riset, mempelajari ya semua ini kok ada bintang, apa hubungannya bintang ini dengan manusia, kok diberi matahari, diberi bumi, hubungannya dengan kehidupan manusia ini apa, rembulan, laut, angin. Nah ini harus disudi. Nah ini bidang ilmu pengetahuan ini termasuk rangka agama juga ini. Asal tujuannya untuk mengenal apa maksudnya pangeran, apa hikmah. Nah ini, hikmah itu apa? Jadi orang harus menggunakan 2 jalan supaya dia bisa bersyukur. Pertama, dia harus kenal hukum-hukum agama lebih dulu. Sesudah itu, menggunakan jalan kedua, yaitu akal pikirannya untuk mengetahui apa perlunya. Umpamanya seperti di dalam Quran, anna sababna al-ma'a sabban thumma shaqqaqna al-arda shaqqan fa'ambatna fiha habban wa 'inaba. Aku telah menuangkan air dari langit merupakan hujan, kemudian karena air itulah menjadi bumi gembuk terus berlobang-lobang. Kemudian dari lubang-lubang itulah aku tumbuhkan winih dan pohon-pohonan. Nah itu suruh selidiki. Ini banyak ayat-ayat itu. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Saya menghiasi ini langit yang kelihatan ini, yang disebut langit pertama ini, bizinatil kawakib, dengan hiasan pelak bintang-bintang. Apa itu hubungannya? Pelajarono itu. Sebab tidak ada barang yang diciptakan Allah yang ada, yang subhanaka ma khalaqta hadza batila. Tuhan tidak menjadikan apapun yang sia-sia itu, tidak. Semua ada perlunya. Parlona apa? Sebab kita ini tidak bisa syukur kalau tidak bisa menggunakan barang menurut keperluannya. Obama lagi, sampean mulai sokok, Obama nah, sokok celeng. Tapi sampean tak ngerti apa ram, sokok celeng ini macam celeng apa? Pada apa si tali hati ke sokok nah? 3 sepatu pas tali. Jadi itu kopiah digawe sepatu. Woi, jadi kira pas melaku sampean. Iya, ya abad ya orang. Rokok sinting orang ini. Ya apa sampean cukup kopiah yang bagus-bagus bulu-bulu nih digawe selop. Lah kok gawe selop-selop itu. Kawan itu kumprung itu. Lah ini. Jadi dia harus tahu dulu apa gunanya. Ojo sampai maaf
untuk cerita nih. Ada orang tidak ngerti. Ini loh, kakus yang dari porselen itu, tahu? Porselen di kapal. Kakus tapi bagus, ya, teh singgilat, iya, apa boleh bulung nah. Baga orang tak ngerti mereka. Perhiasan nih guys, saya tahun yang kenal nikah. Ini kan om boleh cerita kosong nih ya. Bareng ngono, arep mbah dah itu, iya. Akhirnya bolongannya ini kan disutet, pas dikai banyu. Dianggap kayak piano, napa niku seng. Pas selesai nikah, ya Allah. Mbak, sampai ini kan apa? Ini takut itu. Apa ini takut? Cangkulan itu kebiasaan sangat. Nah, ini jelas. Malah jadi guyon malah. Orang yang tidak tahu tujuan benda itu, sekalipun baik itu, Pak. Sekolah ni kamu ni kocak nyaman jeding atau lebih cuba diri ni itu jeding pula. Molang gula ngabas nikah. Aduh, iya mereka bisa sesah balik nyaman dah. Gula ini kan kita mengal gula. Tapi gula kebetul, pasti kebeli betul cecen. Saking lu punya uang umpamanya, umpama menurut saya kalau betul menghina ni, macam orang kejadian ni. Kula niku ya, tahu sepisan ya. Mlebu hotel yang paling apik kula dhewe maklum kula iki mau desa, nggih mboten ngerti. Jadi kula niku supaya tak elak mlebu jet. Mboten tahu kula belon tuh. Mari ya apa boy. Masuk ke jeding dak lo celon. Dak reme ni kalau mandi ini ya. Ada kakus, ada lo celokan, ada kenengna. Aing bagaimana ini? Supaya tak tahu du sensi. Ketika lah nyolok kelu lah, minta bela kacung ni kah? Tukang pelayannya hotel itu, Pak. Ini Pak, maaf saya tanya. Ini apa ini? Lah tanya tu setengah, sini bos. Lah ini, lah kalau saya umpama mau mandi bagaimana? Oh ini Pak, ini ya. Ini yang keran ini air panas ini. Kalau ini air dingin. Dicoba. Oh iya terima kasih seneke gula. Nah, ini kalau sudah airnya ini sempet Pak. Lah ini sempetnya sini. Ya. Lah ini kalau saya maaf Pak. Saya kalau mau ke WC itu ini WC-nya ada telok ini mana ini kalau mun cewek niku ngoten ya. Yo takon niku. Sering kenapa nih ada lo telok, ada jedingan tak ada. Cuma kelihatan olok tutup pun. Buka gitu lah. Masih apa? Masih lagi. Oh niki ya sampai yang pun dodok. Lah niki becek nih kak. Becek keluar wow. Akhirnya nih kak. Kecuma aku lah ni kata usah ala lo jelok. Tuan berdua siap. Ni cuma nyemprot. Ya Allah. Boleh ke nyemprot tadi ke tepat sedikit ke bulungan. Itu bawa sampai dia terkau mau kesek ni kan. Kau satanang pun resep pun. Ni ke alat-alat modern ini. Ini kalau kita tidak mengerti, enci. Pas kita pasang tanda tanya ngaji, tak tanya ke kiai, mana cara agama lengki. Pada masa hotel gini, tewas dari masih digoreng gitu. Padahal itu ada lagi yang lucu itu. Itu kalau sudah ditutup, jeret, mereka mau dari dalam bisa buka, tapi mau dari luar tak bisa buka. Dalam begini dicoba. Mau gula tangan si selu ni kabur, pelang. Akhirnya mungkin saya keliru kape malahan. Malah saya punten pas dongkrak di tete napa akhirnya merosak akhirnya. Nah inilah bagaimana saya harus bersyukur terhadap nikmat itu kalau saya sendiri tidak ngerti bagaimana menggunakan benda itu. Menggunakan saja tidak tahu bagaimana mau syukur. Sebenarnya apa dia iriah? Ingat lika.
nggak mic nih kak, sampai diberi mic goreng. Tapi apa ini? Itu di topian bisa dikasih. Tapi apa ya? Coba pelan cobian. Oh, pelan cobian cenderung pelan ini kan. Hasil tidak ada harganya ini kalau sampai tidak tahu apa. Tapi kalau sudah tahu sampai begini aku ini jadi saya mau ngaji itu tahu saring jerengan nih keding kepini lah ini baru saya berterima kasih karena mempunyai mic ini iya kan sampai ini belum tak ngerti berarti kocak bohong benih sedikit ini jalan kan untuk ini maka orang diperlukan satu belajar agama biar dia tahu apa maksud tujuannya agama memberi Tuhan Allah memberi ini contohnya ya seperti namanya kuping ayo kon dikai moto apa maksudnya nah ini kayaknya betul ngaji betul ngerti loh atau beriku lagi dipun terangaken kuping apa oh ini mata ini paron apa mangar gilingaran gitu maksudnya saya dikasih mata oleh Tuhan untuk melihat jadi saya memperlongorno ngorno mangincengan loh waktu di moto salah aja semua moto lagi coba kan tidak ilok ngeten gitu kenapa saya diberi mata karena itu saya lihat-lihat memperlongorno nah ini orang tidak ngerti tujuannya mata Tuhan memberi mata kamu itu untuk apa telinga itu perlu nih ngurungoknya nah wong ngomong-ngomongan ngurungoknya rahasia-rahasia itu oh iya bila-bila aki koreng orang itu kok kayaknya ngurungoknya gunung mana loh gue tak ngurungoknya nah ini kita anda tidak ngerti apa maksudnya Tuhan memberi kuping pada dia itu juga lesat aca-aca taron-taron misu-misu mbak entolong mbak apa tolong kok iya pertama-tama mbak jaring codok nyaman tandi tolong bisa keharap barang coba ya apa mengkot tandi colok tak kira cacang hari itu lebih tapi aktor lah sekiranya nengaki koreng mbak nyenengak kita nyenengak siapa caneng itu terserah saya mbak anak cepek apa petang cepek ya tadi colok di salah na pengiran mau beri colok kok lah coba kan tidak ilah orang ngotel niku saya diberi anggota kelamin nah ini maaf ini pejumbat merusak gadis-gadis merusak istrinya orang apa loh saya diberi seks saya punya seks saya punya kelamin memang untuk saya pakai mau apa lah turuti semua itu lain tapi kamu belum kawin kawin itu kan bikinan penghulu pokok secara biologis ini orang modern sekarang secara biologis orang itu harus memenuhkan syahwat ini malah onten nih nun sewu sebagian dari pelajar mahasiswa dari guru tapi gurunya itu terang gak punya agama itu dia itu kasih nasihat begini kalau kamu ingin maju di dalam kelas ingin lulus dalam ujian itu kalau kamu pengen peteng ikut jajan disik coba sebab itu datangnya dari seks hawa nafsu yang tertahan ini pengaruhnya kepada otak urat saraf tegang ini menjadi begini karena itu ini betul-betul bukan guyon saya ini rahasia umum ini kalau sudah di fakultas tapi maaf ini bukan ngeritik fakultas yang tidak beragama ini yang tidak ngerti agama memang diperintah oleh dosennya itu oleh gurunya itu sehingga karena disek supaya encer karena kalau itu sudah ketegangan itu sudah disalurkan biar pas jurnosan ini kecobaan jadi dia tidak mengerti untuk apa dia menebang ini secara biologis memang ini harus dituruti kalau ini ditahan pada saatnya sudah keluar
berbahaya kepada urat syaraf. Orang bisa menerima ketegangan urat syaraf, gangguan urat syaraf, macam-macam bondane kita. Ini kamu pas cepan mikir cara pikiran tak neku agama. Mulanya kamu terangki, pertama kamu harus ngaji, belajar kepada Allah lewat Rasul-Rasulnya. Apa maksudnya Tuhan membuat ini, termasuk anggota-anggota badan saya ini. Nah, pun ini caranya kita itu untuk mengetahui bagaimana caranya bersyukur, maka kita harus mengenal dulu apa maksud tujuan Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang berupa macam-macam di dunia ini, termasuk badan kita dan termasuk anggota-anggota kita. Pun ini pengawasan kalau menikah cekap semacam